Haleluya. Shalom. Di dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ke-10, mari kita baca bersama-sama. Yesaya 61 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ada dua hal yang Tuhan lakukan kepada kita yang akan menjadikan kita bersukaria dan bersorak-sorai di dalam Allah kita, saudara. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Itu yang kita idamkan, itu yang kita inginkan. Di dalam Yesaya 61 ayat 10 ini berkata, aku bersukaria, aku bernyanyi, aku bergembira, aku bersorak-sorai. Bagaimana kita bersukaria? Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Atau ketika kita menonton bola, ini kan sudah mulai ya Piala Eropa, saudara. Ketika saudara menonton bola, klub yang saudara idolakan itu menang, maka saudara akan tepuk tangan, oi, seru, gembira. Kenapa? Klub pilihan saudara menang, happy, gembira. Di dalam kehidupan ini juga begitu. Tuhan mengendaki anak-anaknya untuk senantiasa bersukaria. Haleluya. Mari baca Yesaya 62. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yesaya 62, di sebelahnya ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Haleluya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Ini nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang Sion. Siapa itu Sion? Kota Sion adalah kota kudusnya Tuhan.
bicara tentang umat Tuhan, tempat tinggalnya umat Tuhan. Oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Apa itu Yerusalem? Tempat ibadah. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Itu merupakan tujuan Tuhan, agar bangsa-bangsa melihat kebenaranmu. Makanya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia tidak akan pernah tinggal tenang sampai dia melihat. Sampai dia melihat engkau berhasil, berhasil, dan berhasil. Haleluya. Itulah keinginan Tuhan, karena namanya dipertaruhkan atas dirimu. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, bagaimana perusahaan Samsung, handphone Samsung, atau perusahaan Apple tidak akan pertaruhkan nama baiknya dengan salah membuat produk barang mereka. Gak akan berani mereka mempertaruhkan nama besar mereka, saudara. Apakah saudara yang oleh namanya telah disebut, engkau telah disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup? Haleluya. Saya ingat satu kali di kota Medan ini, di dalam angkot terjadi masalah antara anggota GKII dengan penumpang angkot, saudara. Kita tahu anggota GKII itu kan semangat sekali, saudara ya. Wah, mereka selalu menginjil kemana-mana. Di awal-awal itu wah, luar biasa mereka, saudara ya. Sampai-sampai di dalam angkot mereka sampaikan, ini kebetulan orang India pula yang dilayani, angkot Tanjung Sari, saudara. Sambu Tanjung Sari. Ini orangnya cerita langsung kepada saya. Ibu percaya Yesus, maka ibu akan jadi anak Tuhan. Seperti kami ini anak Tuhan. Ibu ini nyambung, emangnya kami anak setan? Orang Rabutan mungkin. Karena angkot Tanjung Sari ya. Emangnya kami anak setan? Dan apa yang terjadi selanjutnya? Mereka menginjil dari rumah ke rumah. Tidak tahu bahwa rumah yang mereka masuki adalah Kanwil Kemenak, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Wah, luar biasa. Mereka ketuk pintu mereka. Oh, kami mau menginjil. Kami mau menyampaikan kabar baik. Disampaikanlah ke dalam. Ada yang mau masuk, Pak. Kak Kanwil bilang, masuk, suruh masuk. Kenapa? Ada keinginan dia rupanya. Wah, masuk, mereka dibiarkan menginjil, saudara. Dan apa yang terjadi? Nama adik siapa? Boleh saya tulis? Gerejanya di mana? Saya tulis ya. Nanti saya mungkin bisa jalan-jalan ke sana. Yang mana? Alamatnya di mana? Jalan Asanuddin. 2 hari kemudian Pendeta Benyamin Munte ditelepon, dipanggil menghadap. Apa yang saya mau sampaikan di sini, saudara? Begitu semangatnya mereka menyadari bahwa mereka itu anak-anak Allah, saudara. Haleluya. Kadang-kadang kita nggak mengerti tentang siapa diri kita. Cuman saya nggak juga anjurkan saudara tidak berhikmat. Tetap harus berhikmat. Amin.
Tetapi semangat yang luar biasa yang perlu ditiru adalah mereka mengerti tentang siapa diri mereka. Kami anak Tuhan. Apakah engkau tahu bahwa engkau anak Tuhan? Yohanes 1 ayat 12 berkata apa? Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa itu? Mereka yang percaya dalam namanya. Apakah engkau percaya kepada nama Yesus? Halo? Engkau percaya? Jangan ragu-ragu. Katakan dengan suara yang keras. Apakah engkau percaya kepada nama Yesus? Amin. Berarti engkau adalah anak Allah. Amin. Amin. Katakan, yes, aku anak Tuhan. Haleluya. Harus punya semangat itu, saudara. Amin. Harus punya semangat. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Tapi tugasmu bukan pergi membandingkan dirimu dengan orang lain. Anak Tuhan, anak setan. Tidak. Tapi tugasmu pergi memberitakan Injil, menjadikan semua orang menjadi anak Tuhan. Dan kau simpanlah di dalam hatimu perkataan anak setan tadi. Biarlah engkau tahu di dalam dirimu sendiri. Jangan kau ungkapkan kepada dia. Karena kalau engkau ungkapkan, mungkin kau kena ludah, engkau kena tumbuk, engkau kena pukul, entah kena apa-apa, saudara. Amin. Karena gak akan ada orang yang mau dibilang anak setan. Amin. Biar engkau simpan, tapi engkau berusaha bagaimana pergi. Memberitakan Injil, menjadi mereka, mengubah hidup mereka. Karena itu kehendak Tuhan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Karena Tuhan mau engkau bersukaria di dalam Dia, bersorak-sorai di dalam Dia. Karena Dia telah mengenakan pakaian keselamatan kepadamu. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata, apa katanya? Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tuhan telah memberikan kepadamu pakaian keselamatan. Itu anugerah, itu pemberian. Makanya di dalam Efesus katakan, Efesus pasal 6 ayat 17, agar kita mengenakan ketopong keselamatan. Ketopong itu berada di mana? Kepala. Sebabnya Yesaya 61 ayat 10 berkata, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu akan menjadi ketopong, mahkota bagimu. Karena sekarang engkau adalah raja. Amin. Kalau engkau sudah dijadikan anak oleh Tuhan, Tuhanmu adalah raja segala raja, maka anaknya adalah raja. Dan raja pasti mengenakan mahkota. Raja pasti mengenakan, dia punya topi khusus, mahkotanya yaitu ketopong keselamatan. Tuhan telah memberikan kepadamu ketopong keselamatan. Engkau berjalan-jalan di kota Medan ini kemanapun kau pergi dengan memakai ketopong keselamatan itu. Sekalipun engkau tidak melihatnya dengan mata jasmanimu, tapi roh-roh yang ada di sekitarmu melihat engkau berjalan dengan ketopong keselamatan itu. Dan itulah yang menandakan, mengingatkan mereka untuk jangan coba-coba mengganggu dirimu.
Haleluya. Engkau berjalan keliling di kota Medan ini dengan memakai ketopong itu, saudara, dengan memakai mahkota itu. Karena Tuhan telah menganugerahkan itu kepadamu. Dia telah memberikan itu kepadamu. Paham? Mengerti? Mengerti? Memang engkau tidak melihatnya dengan matamu. Tapi itu ada di kepalamu. Telah dipakaikan di kepalamu. Dan itulah yang membedakan antara engkau dengan orang-orang biasa. Maka semua raja akan melihat kemuliaanmu. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Tahu serban? Sorban? Salahnya nggak ada orang Punjabi yang bisa kita panggil sebentar. Karena orang itu pun udah nggak mau pakai serban, saudara. Serban kerajaan. Raja-raja memakai tanda itu, saudara. Serban kerajaan telah diberikan kepadamu. Apakah engkau tidak bangga tentang siapa dirimu? Apakah engkau tidak bersyukur akan kebaikan Tuhan kepada dirimu? Haleluya. Haleluya. Dia baik kepadamu. Dia mengasihi engkau. Dia mencintai engkau. Dan dia mengangkat engkau menjadi anak-anaknya. Itu sebabnya engkau berjalan di kota Medan ini jangan dengan cara yang salah. Berjalanlah seperti seorang raja. Seperti seorang raja. Bagaimana seorang raja? Raja memerintah. Raja tidak mengemis. Raja tidak memohon, raja memerintah. Memerintah, memerintah. Itu sebabnya ketika Yesus berada di muka bumi ini, Yesus cukup dengan berkata, jadilah engkau tahir. Yesus cukup berkata, jadilah engkau sembuh. Yesus cukup berkata, ulurkan tanganmu, angkat tilammu dan berjalan. Haleluya. Amin. Bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman. Yang kedua, dia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, tapi dia juga menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Jadi bukan hanya di kepala, tapi juga Tuhan mengenakan kepada engkau jubah kebenaran. Dalam perumpamaan tentang anak yang bungsu yang telah berpoya-poya menghabiskan kekayaan orang tuanya dengan cara melakukan dosa di negeri yang asing, di kerajaan yang lain bersama dengan iblis, sampai akhirnya dia tidak punya lagi apa-apa. Apa yang terjadi ketika anak itu pulang ke rumah bapaknya? Bapaknya katakan, kenakan dia. Kenakan dia. Pernah dengar kan? Ya? Kenakan dia. Lukas 15 ayat 22. Dan 23. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Itu aja dulu.
Kenakan jubah. Kenapa saudara? Karena tidak mungkin bapakmu itu raja, pejabat, orang kaya, sedang kau berjalan kemana-mana dengan pakaian yang sudah usang, dengan koyak-koyak. Itu tidak menunjukkan bahwa engkau anak raja. Haleluya. Amin. Tidak mungkin. Itu sebabnya engkau harus kenakan pakaian yang punya standar yang sama. Makanya Tuhan berikan jubah kebenaran kepadamu. Karena Dia adalah kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya Tuhan berikan engkau jubah kebenaran. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Mari kita baca. Efesus pasal 6 ayat yang ke-14. Apa bunyinya? Lupa, saya masih suka lihat ke belakang padahal udah ada TV baru di depannya. Efesus 6 ayat 14. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Saya sering khotbahkan ini. Tapi ketika kali ini saya belajar kembali, saya lihat dalam bahasa Inggrisnya, kata yang dipakai kata truth dan righteousness. Artinya sama-sama, sebenarnya artinya adalah kebenaran. Sama-sama kata yang dipakai adalah kata kebenaran. Dan kata ikat pinggang di situ adalah kata loins. Loins. Apa arti loins? Buah pinggang. Loins of the pork. Buah pinggang babi. Sirloin, makanya ada kata sirloin, saudara. Katanya loins. Saya coba lihat ayat-ayat yang pakai kata loins. Ada banyak ayat-ayat di Alkitab yang ternyata memakai kata loins, tapi tidak diterjemahkan sebagai kata ikat pinggang. Sehingga saya bingung kok Efesus 6 ayat 14 ini, para hamba-hamba Tuhan pada waktu itu kok menerjemahkan Alkitab dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Karena Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan bukan dari bahasa Inggris tapi dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Kok sampai mereka menemukan kata ikat pinggang? Padahal yang dimaksud adalah buah pinggang kebenaran. Dan saya bertanya, Roh Kudus, apa remanya? Sama-sama kebenaran, baju, kemudian buah pinggang. Buah pinggang letaknya di mana? Di dalam. Baju berada di luar. Artinya apa? Luar dalammu harus mengenakan jubah kebenaran. Sama seperti kita pakai baju ada di luar, ada di dalam. Jangan hanya pakai di luar, tidak pakai di dalam. Harus ada di luar dan di dalam. Dan Tuhan menginginkan engkau mengenakan jubah kebenaran itu sama standarnya di dalam dan di luar. Karena dari dalam hatimu, keluar dari mulutmu katanya. Penting sekali memahami kebenaran firman Tuhan.
Kalau engkau beda mulut dengan di dalam hati, maka engkau tidak akan mencapai apa yang Tuhan inginkan. Engkau belum mengenakan jubah kebenaran. Tetapi harus semuanya satu brand, satu merek. Semuanya harus memiliki standar yang sama, yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Haleluya. Haleluya. Engkau harus hidup dalam kebenaran. Kata-katamu, perbuatanmu, segalanya hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Berjalan di dalam kebenaran. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Haleluya. Ketika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Memberikan kelepasan-kelepasan akan hidupmu. Dan kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan ini. Inilah sumber kebenaran. Tuhan menuliskannya bagi kita. Dia berikan firman ini kepada kita. Dimulai dari 2 loh batu yang langsung ditulis oleh tangan Tuhan. Tapi ketika Musa membawa turun dari Gunung Sinai, dia tidak tahan ketika melihat umat Tuhan pada saat itu berjingkrak-jingkrak sedang menyembah kepada patung lembu emas. Dan Musa yang tidak dapat menguasai diri akhirnya mencampakkan kedua loh batu tadi. Akhirnya Tuhan katakan, mulai sekarang kau sendiri yang tulis. Tuhan tidak lagi menulis langsung. Sehingga Musa harus menggantikannya. Dan sejak saat itu Tuhan bangkitkan para nabi-nabi. Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Tuhan bangkitkan para rasul untuk menuliskan pesan-pesan surga. Inilah yang kita baca. Pesan-pesan kerajaan. Mau tahu tentang kerajaan surga? Baca, inilah kebenaran kerajaan surga. Ketika engkau membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, maka engkau akan lihat kebenaran kerajaan surga ini memberikan kemenangan kepada engkau. Haleluya. Haleluya. Halo. Haleluya. Amin. Kalau engkau ingin bersukaria, mengenakan jubah kebenaran, maka engkau harus baca firman Tuhan ini. Baca firman Tuhan ini. Apa yang tertulis di dalamnya, terima, maka itu akan menjadi berkat bagimu. Itu akan menjadi berkat bagimu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yesus mengajarkan ada 2 jenis gembala. Ayat 1, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Seorang gembala, ayat 2, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Amin. Dia adalah gembala domba. Melalui jalur yang tepat, dia adalah gembala domba. Tuhan percayakan kepada saya untuk menggembalakan saudara. Maka saya adalah gembala domba di sini. Dan orang-orang yang saya percayakan, contohnya seperti Bapak Pendeta Dr. Iskandar. Saya mengundang beliau masuk melalui pintu. Pintu yang saya bukakan, maka dia bagian daripada penggembalaan. Tim penggembalaan. Tetapi ada banyak sekali kita lihat orang-orang di luar sana yang tidak masuk melalui pintu. Kadang-kadang dia hadir di dalam gereja, tapi kerjanya adalah mengkritik khotbah-khotbah pendeta.
kerjanya mengkritik khotbah-khotbah pendeta. Kebetulan memang dia tahu sedikit kebenaran. Dia hanya tahu sedikit kebenaran, tetapi dia merasa dia sudah tahu banyak hal tentang kebenaran. Dan di luar sana banyak sekali kita lihat melalui siaran-siaran YouTube, orang mulai masuk manjat tembok, saudara. Tidak masuk melalui pintu. Karena mereka sekarang bisa masuk ke dalam rumahmu kapan saja. Mereka bisa bicara dengan engkau kapan saja. Engkau buka YouTube dengan tujuan yang baik. Engkau mau dengarkan khotbah-khotbah. Tapi tanpa engkau sadari bahwa engkau telah berjumpa dengan begitu banyak perampok-perampok dan pencuri-pencuri. Sebagai contoh, saya kepingin tahu kematian TB Joshua, Pastor TB Joshua, Prophet TB Joshua yang ada di Nigeria. Apa kira-kira penyebab meninggalnya? Sakit apa? Dan kapan dikebumi? Bagaimana kira-kira acara pengubumian? Kepingin tahu, kepingin mengikuti. Tapi kemudian ketika saya buka YouTube, ada begitu banyak yang menyatakan diri sebagai nabi ini, nabi ini, nabi ini. Yang jelas semuanya nabi wrong, saudara. Karena hitam-hitam, saudara. Ya di Afrika pula kan. Macam-macam. Ada yang bilang dari dalam kamar TB Joshua ada ular yang jatuh. Dan dibuatlah di keningnya itu ada kayak lambang ular sanca, saudara. Ular sanca. Wah, kesempatan mereka karena TB Joshua punya jemaat 97.000 orang. Bayangkan 97.000 orang, saudara. Jadi kesempatan pendeta-pendeta ini mau merampok jemaat. Sehingga mereka berusaha. Bagaimana caranya? Dan saya yakin pasti paling tidak mungkin untuk 1.000 orang itu akan berhasil untuk dimanipulasi, untuk dipengaruhi, dibawa kabur. Karena mereka adalah domba-domba yang masih bayi, yang tidak mengerti apapun, walaupun mungkin secara usia jasmaninya sudah tua. Karena banyak orang yang secara jasmani usianya sudah tua, udah cukup mapan, cukup dewasa, tapi rohnya masih kanak-kanak. Dari mana kita tahu? Paulus katakan di dalam 1 Korintius pasal yang ketiga, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Susu masih kanak-kanak, saudara.
Ini yang terjadi. Apa itu yang dikhotbahkan Pak David? Gak benar itu yang dikhotbahkan Pak David. Ya makanan keras dia belum bisa terima sehingga dia muntahkan. Muntahkan. Tidak mau bertumbuh dan tidak mau bertumbuh. Terlalu enak minum susu. Mami, cucu mami. Kalau bisa pendeta khotbah, wah yang tertawa. Wah aku Pak rajin kali dengar khotbah Pak Gilbert Pak. Happy kali Pak, senang kali. Enggak salah. Tapi kenyataan hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Musuh akan terus berperang. Dan akhirnya engkau tidak sadar peperanganmu itu bukan melawan darah dan daging, melawan roh-roh jahat di udara. Keadaan yang terjadi di sekitarmu makin keras, sedangkan engkau masih bayi. Engkau belum keras dan keras. Engkau belum menjadi dewasa secara rohani. Bagaimana engkau bisa hadapi peperangan itu? Itu sebabnya dalam Efesus pasal yang ke-6 ditutup dengan kata apa? Supaya kamu dapat bertahan. Diawali ya. Ayat 13, Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Karena ada orang yang tidak bisa berdiri lagi. Pernah lihat dua orang petinju? Atau mungkin tinju apa itu yang pakai kaki semua itu? Ya? Boxing? Kickboxing. Bagaimana mereka main itu saudara, sampai kadang-kadang dua-dua sama-sama udah gak bisa bangun lagi. Sehingga juri, hakim hanya tinggal angkat tangannya. Karena udah gak kuat lagi. Banyak orang yang seperti itu masuk ke dalam medan pertempuran. Apalagi gembala tidak peka mengizinkan siapa saja. Sehingga ketika contohnya Bang Donald minta izin kepada saya, Pak boleh nggak saya naikkan WL baru? Saya bilang boleh, tapi syaratnya kerohaniannya perlu dicek. Punya nggak jam doa? Dia punya jam waktu membaca firman dengan teratur atau tidak? Karena engkau berdiri di sini bukan sebagai singer, penyanyi yang mau konser. Haleluya. Engkau butuh urapan, engkau melayani umat Tuhan. Engkau butuh urapan Tuhan. Demikian juga apalagi kami sebagai gembala, pendeta yang melayani di mimbar sini. Kami butuh urapan Tuhan untuk menyampaikan, tidak bisa dengan hanya pengetahuan kami. Pengetahuan kami terbatas. Saya bisa saja ambil dari khotbah buku ini dan kemudian saya sampaikan kepada saudara. Tapi kalau itu tidak diurapi oleh Roh Kudus, itu tidak akan membawa dampak dalam hidup saudara. Tapi saya melihat adanya dampak, walaupun mungkin belum di secara merata kepada semua orang. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan saya ingin dampak yang lebih besar.
Karena salah satunya saya lihat di dalam ketaatan. Ketaatan. Tuhan berikan visi kepada gembala. Dan dari visi itulah gembala melahirkan ide-ide, hal-hal yang kemudian disampaikan kepada koordinator. Para koordinator kemudian mulai lagi mencari apa yang harus dikerjakan untuk mewujudkan visi yang Tuhan berikan kepada gembala. Bukan mewujudkan visi koordinator, tapi visi yang Tuhan berikan kepada gembala. Itulah para koordinator seperti para menteri mewujudkan visi presiden, bukan visi menteri. Itu sebabnya Roh Kudus tidak seperti gubernur yang ada di Indonesia. Para gubernur di Indonesia mereka bisa buat peraturan-peraturan sendiri, kebijakan-kebijakan sendiri. Itu sebabnya di beberapa daerah di Indonesia mau bangun gereja gampang, mudah. Tapi di berbagai daerah yang lain terikat dengan peraturan-peraturan daerah. Padahal presiden sudah membuat omnibus law. Artinya presiden bisa langsung turun tangan ke bawah. Tapi Roh Kudus tidak seperti itu. Roh Kudus tidak pernah bawa maksudnya sendiri. Dia datang ke dalam dunia membawa maksud kerajaan surga. Dia menyampaikan pesan-pesan Raja Surga kepada kita. Dia tidak punya visi pribadi, saudara. Walaupun dia suatu pribadi, tapi dia membawa visi surga kepada kita. Seperti itu para koordinator. Membawa visi daripada gembala kepada seluruh jemaat. Puji Tuhan, sekian persen, sudah lebih dari 50%, sudah mengikuti, mulai mentaati, mulai melakukan. Contohnya hal sepele saja, pembayaran iuran. Pembayaran iuran. Pembayaran iuran di Gereja Elim Kristen Indonesia sebagai tanda bahwa engkau menjadi anggota jemaat. Tapi kita tidak kutip iuran kepada para simpatisan atau yang bukan jemaat. Saudara bisa datang dalam ibadah setiap minggu, silakan. Siapapun, gereja terbuka kepada siapapun juga. Tidak semua orang yang kita paksa untuk menjadi jemaat. Tetapi bagi orang yang memilih untuk menjadi jemaat, maka untuk mendukung pelayanan di tempat ini, berjalannya visi di tempat ini, kita kenakan iuran. Apa manfaat dari iuran? Supaya gereja bisa melakukan tugasnya. Haleluya. Halo. Makanya itu dibuat jadi seperti dana misi. Saya tidak ganggu sedikit sama sekali untuk urusan dapur saya, untuk urusan kendaraan saya atau apapun. Saya tidak sentuh sama sekali dari sana, saudara. Karena memang tujuannya bagaimana gereja ini bisa melakukan kehendak Tuhan, melakukan misi surga. Amin. Adanya visi melahirkan misi. Banyak hal yang ingin dikerjakan yang Tuhan ingin percayakan kepada kita. Banyak hal. Tuhan ingin kita menjadi berkat di dalam. Yang pertama sudah pasti, misi itu ke dalam. Dimulai dari saudara. Saudara yang juga menjadi berkatnya. Amin. Mendapatkan berkatnya. Amin. Haleluya. Apa itu contoh berkatnya? Pak Christian, maju ke depan. Ini salah satu contoh berkatnya, saudara. Bapak jemaat gereja ini, Pak. Iya, Pak. Saya kasih Bapak
BPJS Ketenagakerjaan. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Haleluya. Tapi dia bukan bayar iuran untuk dapat BPJS Ketenagakerjaan, tidak. Tapi dia membayar iuran ingin mendukung visi daripada gereja. Amin. Dan gereja ingin berbuat sesuatu untuk jemaatnya. Gereja ingin berbuat sesuatu kebaikan untuk jemaatnya. Ibu Yuli kayaknya sedih kali. Aku nggak dapat, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu. Cepat, Bu. Sedih kali, kayak mau nangis tadi dia, saudara. Duduk termenung di situ. Iya. Yang lain jangan dulu muka nangis, saudara ya. Biar saya khotbah aja dulu. Itu contoh-contoh, saudara. Kita berusaha bagaimana? Kenapa? Saudara mesti banyak yang naik sepeda motor, mobilitas kendaraannya saudara itu resiko tinggi untuk mengalami kecelakaan. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang saudara geluti itu bukan di kantor-kantor mewah yang bisa saja mengalami kecelakaan-kecelakaan. Itu sebabnya kita berusaha bagaimana caranya mengarahkan jemaat. Kenapa? Karena untuk membantu saudara dengan keuangan seperti itu gereja terbatas, saudara. Dan lagi Tuhan mengatur mengenai sosial ini dengan cara yang berbeda. Contohnya Paulus katakan kepada Timotius di dalam 1 Timotius tentang janda, saudara. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara. Siapa janda yang harus dibantu? 1 Timotius pasal yang kelima. Ayat 3 dan ayat sampai ayat yang ke-6, sampai ayat yang ke-6. 3 sampai ayat 6, mari kita baca. Inilah pelayanan sosial itu, 1, 2, 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Jadi seorang janda atau seorang duda yang memiliki anak, cucu, maka yang menolong dia pertama adalah siapa? Kita harus izinkan anak dan cucunya untuk berbakti. Itu kata firman Tuhan. Membalas jasa, membalas budi orang tuanya. Itu kata firman Tuhan. Ya bayangkan, dari kecil, ya kan, ada lagunya, Pate patah kotang kecil. Ya. Kita suruh Pak Das nyanyi dulu atau gimana itu? Tapi itu bukan orang tua ya, tentang seorang abang yang membesarkan adiknya. Karena kebetulan meninggal orang tuanya dua-dua, dan ibunya meninggal saat melahirkan adiknya yang perempuan ini. Tapi kemudian ketika adiknya ini menjadi orang kaya, melupakan segalanya, saudara. Ya, melupakan orang tuanya. Anak-anak Tuhan tidak hidup seperti itu. Anak-anak Tuhan harus hidup berbakti kepada orang tua, kepada keluarga, membalas budi baik
orang-orang tuanya. Amin. Dan pelayanan diakonia itu dilakukan kepada memang janda yang betul-betul seorang diri, sebatang kara. Dan mungkin suatu hari kita temukan di gereja kita yang seperti itu. Maka misi memperhatikan orang-orang ini. Tapi apa yang Tuhan percayakan di misi sebenarnya bukan hanya itu. Mulai memperhatikan pendidikan. Tuhan taruh di hati saya untuk mulai memperhatikan pendidikan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Keluarga yang tidak mampu. Itu tugas dan tanggung jawab gereja. Memperhatikan kehidupan mereka. Dan itu juga salah satu cara untuk menginjil. Membawa jiwa. Pernah dengar Compassion? Itu didirikan oleh Pak Billy Graham, The Compassion ya. Atau Samaritan juga seperti itu juga, itu sama didirikan Pak Billy Graham. Banyak yayasan dia dirikan. Untuk apa saudara? Untuk melakukan tugas-tugas penginjilan tadi. Yang gereja tidak bisa melakukannya. Kalau pakai nama gereja kan langsung, ini kristenisasi. Tapi pakai nama lain, tidak seperti itu. Contohnya Samaritan Purse. Saudara pernah kan sekolah minggu mendapatkan hadiah Natal anak-anaknya. Waktu itu anak-anak dari Amerika kirim kotak-kotak hadiah ya. Gereja kita juga kebagian walaupun masuknya melalui GBI Rumah Persembahan. Tapi dapat juga kita, puji Tuhan walaupun enggak banyak kita dapat jatah saudara. Anak-anak ini mengumpulkan sendiri uangnya di celengan di Amerika. Kemudian mereka antar. Dan bahkan bukan hanya uang, kadang-kadang mereka kasih sepatunya. Kemudian waktu mereka kasih sepatu, mereka disuruh buat surat. Kasih kadang-kadang ada nomor teleponnya atau nomor emailnya. Bagi yang menemukan ini, hubungi kami. Sehingga ada hubungan terjalin. Anak-anak itu sudah dilatih untuk menginjil. Sehingga banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk melayani dengan hal-hal semacam ini. Inilah yang ditiru oleh banyak sekarang ini, contohnya di Buddha, ada Buddha Seci, kemudian di Muslim ada banyak sekali yayasan-yayasan yang melakukan ini. Sekarang mereka masuk ke Pulau Nias. Wah, mereka melakukan ini di Pulau Nias, saudara. Gereja sudah tidak melakukan. Gereja berhenti, gereja sibuk dengan pembangunan gedung ini, gedung itu, tidak melakukan misi dan misi. Boleh, seperti kita juga, kita mana yang perlu dirombak, mana yang perlu dibagusi, supaya tidak menimbulkan kebosanan, tidak menimbulkan, seperti itu saudara, kebosanannya ini ya. Sesuatu yang baru-baru juga perlu. Mencerahkan, udah pusing di luar sana, masuk gereja, lihat juga yang begitu-begitu. Harus sesuatu yang menyegarkan. Memang kita pelayanan juga harus semakin baik dan semakin baik. Tetapi jangan lupakan misi. Karena itu bagian dari jubah kebenaran. Amin. Itulah firman Tuhan. Yesus memberikan perintah kepada saudara untuk pergi menjadikan segala bangsa menjadi muridnya Tuhan. Dengan cara apa? Misi. Kita melakukan misi saudara. Kita melakukan misi. Dan bagaimana misi ini bisa terjadi, dikerjakan. Ada banyak hal, seperti contohnya Pak PJ. Dia buka botot saudara. Di gereja. Apa gunanya? Ya jemaat diarahkan untuk bawa botol, barang-barang botolnya ditampung, seperti contohnya aqua yang nggak dipakai atau botol-botol lain, minuman ini, minuman itu. Daripada saudara jual di botol pun harganya nggak seberapa, bawa di sini dikumpulkan. Karena kita punya rencana-rencana di botol-botol itu kita akan buat contohnya kayak Soklin, kayak Karbol yang kemudian bisa dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Dan saudara bisa terlibat dalam menjual itu, bahkan saudara yang nganggur juga bisa mendapat keuntungan dari situ. Melakukan, ikut terlibat
di dalam misi. Haleluya. Amin. Dan gereja ini juga bertanggung jawab kepada STT kita. Kita punya STT, Sekolah Teologi Misi William Carey. Di sebelah gedung kita sendiri. Kita jauh-jauh kemana-mana, padahal di sebelah gedung kita juga ada yang perlu diperhatikan. Anak-anak yang beasiswa. Ya mungkin sekali-sekali kita pergi antar beras ke asrama mereka. Kita dukung mereka, kita beri mereka makan. Ada misi yang kita bisa kerjakan. Yang pergi ke Papua, kita bisa terlibat mendukung yang pergi pelayanan ke Papua. Memberangkatkan mereka yang pergi ke Papua. Contohnya Reni. Reni. Minggu depan berangkat Papua ya? Oh ya. Oh belum. Tapi calon juga saudara. Hal-hal semacam ini bagian dari misi. Pelayanan. Yang mungkin gak bisa semua orang pergi. Tapi ada cara yang bisa kita kerjakan untuk melakukan kebenaran. Itu sebabnya Tuhan berikan jubah kebenaran kepadamu. Supaya engkau berjalan seperti Yesus di muka bumi ini. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Raja segala raja. Dengan demikian semakin banyak orang yang mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Setiap lutut akan bertelut. Dan setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Neraka menjadi kosong bagi manusia. Haleluya. Surga penuh. Karena itu kehendak Tuhan. Surga penuh, surga penuh, surga penuh. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.